dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Ya. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Keren Ustaz? keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Iya. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Motif- diambil khas motif- Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Oh, ini pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya Nah. udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustaz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti Oh yang Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan kesehatan hingga sama-sama kita dapat berjumpa kembali tentunya di acara Gaspol Sahur. Gaspol memang. Senang sekali saya Bayu Oktara dan tentunya sudah hadir tengah kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah senang sekali ini masih dari kota Makassar nih sahabat Dasat. Tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Ya. Selain sebagai tempat ibadah juga pusat kegiatan umat ya Pak Ustadz ya. Ya, di tempat ini ada pengkaderan adik-adik remaja yang mau jadi ulama atau mau jadi dai. Kita ajarkan tentang public speaking. Oh bagaimana berbicara. Ya, bicara depan menyampaikan umum. materi. Kemudian kelas multimedia. Diajarkan ada juga. pegang kamera, diajar berbicara depan kamera, bikin konten-konten media sosial. Oh karena sekarang eranya seperti itu ya Pak Ya, Ustadz. dakwanya kalau dakwah di dalam sini paling yang dilihat 100 orang. Kalau di masjid sosial media. 200 orang. Paling terbatas yang ada di masjid ini. Tapi kalau di sosmed semua Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Tionghoa. Masya Allah. Ya, itu Sampai diajarkan kesana di ya. situ. Kemudian yang lebih penting dari dua hal ini kelas adab, Kelas adab. akhlak. Karena biar dia cerdas, pandai bermedsos, tapi tidak punya akhlak, bisa jadi mereka akan menjadi buas dari binatang. Auzubillah min dzalik, Ya, summa nah nauzubillah. inilah tempatnya. Tapi ini bukan pesantren, tapi dia begitu. seperti diklat atau lembaga kursus di masjid ini. Silakan hadir di sini, insya Allah kita bisa berbagi dan juga merasakan berkah yang ada. Nah, bicara soal keberkahan nih Pak Ustadz, di bulan suci Ramadan ini kan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari berkah Ramadan, salah satunya dengan
memberikan atau mengeluarkan zakat. Ya. Bulan Ramadan ini kan identik dengan zakat fitri. Zakat Ya, fitrah, ya. gitu ya Pak Ustadz ya. Nah tapi kan selain zakat fitrah tuh ada juga zakat-zakat yang lain. Nah sebenarnya mau kita tahu apakah zakat fitrah ini wajib hukumnya, yang artinya kalau tidak dilakukan dosa, dan Ya. bagaimana ketentuannya? Oke. Mohon penjelasan Pak Terima Ustadz. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak keren Ibu. Baji-baji. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, rukun Islam ada berapa? Tuh 5 Pak Ustadz. Ah? Kok tuh? lima. Oke. Ibunya ada yang nyaut lagi. Ju. Ya. Ju. Ada yang bisa sebut? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau orang Islam tidak sholat, dia boleh dikatakan Islam apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat menjadi rukun. Ya. Kalau ada orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa dikatakan Islam atau tidak? Nah, yang ketiga, dia tidak ada halangan, tapi dia tidak puasa Ramadan, dia Islam atau tidak? Tidak. Yang keempat, dia sudah banyak duitnya, mampu, sehat walafiat, sudah naik, sudah keluar nomor porsinya, dia tidak menunaikan ibadah haji, dia Islam atau tidak? Kita yakin itu semua. Kenapa? Karena itu namanya rukun Islam. Nah, ada satu yang kita bahas hari ini, zakat. Ada orang anggap remeh ini zakat, padahal dia bagian daripada rukun Islam. Artinya menjawab pertanyaan Mas Bayu tadi, zakat ini bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib. Ada syarat-syaratnya. Zakat itu ada 2. 1 zakat fitrah yang setiap Ramadan kita bayar. Berapa ukurannya zakat fitrah? 1 gantang. 1 gantang. 1 gantang tuh maksudnya? 1 gantang itu ya kurang lebih Untuk beras ya? 5 liter lah kira-kira Ibu 5 ya. liter. Kira-kira seperti itu. Ya. Harganya Tergantung. berapa harganya? Tergantung. Tergantung. Tergantung bulan Saya apa? zakat fitrahnya Mas Bayu, Ya. saya tentu beda dengan yang tidak jelas pekerjaannya. Kalau misalnya setingkat gubernur, menteri, pejabat tinggi, pengusaha, makannya berasnya beras impor. Yang 1 liternya bisa sampai 25.000. Tidak boleh sama zakat fitrahnya dengan orang miskin yang beli berasnya hanya berapa berasnya? Berapa? 10.000. Gak ada, udah gak ada. Sekarang berapa? 19. Kenapa naik beras? Karena kau mau disogok waktu pilkada kemarin. Ya. Jadi zakat fitrah itu sesuai jenis makannya kita. Ya. Ada yang mengatakan Nabi dulu kan makannya bukan beras. Jadi kalau orang bayar zakat fitrah tidak boleh pakai beras, harus pakai gandum. Tidak begitu. Itu karena makanan hari-harinya Rasulullah itu kan roti, kurma, tapi makanan pokoknya roti terbuat dari gandum. Kalau kita makanan pokoknya, ada makanan pokoknya pisang di sini. Ada gandum. Saya biar 1 baskom saya makan roti, ndak kenyang saya. Nanti goyang perutku kalau nasi. Nah, nasi zakat fitrahnya berbeda beras masing-masing. Dalam bayar zakat fitrah lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebihnya dianggap sedekah, kurangnya tidak memenuhi syarat. Dan kalau dia tidak bayar zakat fitrah, maka tergantung amal-amal Ramadannya. Itu password masuknya amal Ramadan, tarawihmu, puasamu, sedekahmu dan lain-lain nanti masuk enter. Kalau kalau kasih masuk doang, diklik cek masuk, nanti sudah bayar zakat. Zakat fitrah namanya. Ya. Tergantung nilainya sesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari yang kita makan.
Harus sama Ya, ya Pak Ustadz ya. tuh. Yang kedua jenis zakat namanya zakat harta atau zakat mal. Harta. Berapa nilainya? Masing-masing beda orang. Berapa jumlahnya? Zakat harta itu syaratnya haul dan nisabnya cukup. Haulnya Mas Bayu Siap. 1 tahun. Oh berarti penghasilan kita selama setahun. 1 tahun. Oke. Apakah semua? Tidak. Ada ukurannya. Berapa ukurannya, Apa Pak Ustadz? ukurannya? 85 gram emas. Bisa jadi zakat harta kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang beda dengan meskipun dengan harta yang sama. Kenapa? Karena mengikuti harga emas. 10 tahun yang lalu emas kira-kira masih 500-an atau 400. Sekarang emas sudah 1 juta. Maka ukurannya tidak boleh pakai 400. Ya, ukurannya adalah yang berlaku harga emas sekarang. Nah, 85 gram emas itu anggaplah standarnya 1 juta. 1 gram. Berarti 85 juta. Maknanya apa Ustadz? Kalau ibu punya harta 85 juta. Dan sudah dikuasai dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5% aja Bunda cukup 3. Selebihnya 97,2 ambil ke semua. Apakah milik Allah itu yang 2,5%? Bukan, miliknya fakir miskin. Nah saya bekerja Ustadz. Saya yang pakai modal, tenaga aku saya pakai. Betul, memang kau bisa hidup sendiri. Ayo. Nah, saya misalnya pengusaha, saya punya modal, saya yang kerja, saya pegawai. Tapi kan siapa yang beli? Ya, masyarakat. Masyarakat. Betul. Oke lah, bukan masyarakat yang beli, jangan mikir ya masyarakat. Tapi kan ada yang rezeki dari Allah yang kau harus keluarkan. Apa rezeki? Masih bisa kau berhitung-hitung kalau gila mah kau. Oh, ya nggak bisa dong Pak Ustadz. Kau masih bisa hitung-hitung kalau kau sudah sakit. Kau masih bisa hitung-hitung kalau kau sudah lumpuh. Maka sehatmu itu kata Allah keluarkan. Jangan untuk saya, tapi untuk tetanggamu yang miskin. Jangan untuk saya, sepupumu di kampung yang miskin. Kasih dia itu. Kalau kau tidak kasih, maka mengotori hartamu. Fungsi zakat itu membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Penyakit apa yang disucikan oleh jiwa kita? Penyakit pelit. Tahu pelit? Seke. Sengke. Tahu seke? Apa itu? Kikiri galang. Iya kan? Kikiri galang paku jambatan. Apa itu Pak Ustadz? Nggak ada bahasa Indonesia. Pak Tapi kalau Ustadz. orang Sulawesi pasti tahu itu ya. Nah, itu zakat harta. Kita jelaskan dulu proses pengeluarannya. Tahan dulu Pak Ustadz. Oh, Proses ya. pengeluarannya jangan sekarang, dikeluarinnya. Oke. Ya. Nanti sesaat lagi. Ini ibu-ibu di sini juga kan akan bertanya nanti saat lagi. Pemirsa, sahabat dasar jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat dasar terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tema yang kita bahas hari ini adalah mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Namun sebelum kita dengarkan lanjutan petua dari Ustadz Dasat, kami juga mau menyapa yang sudah hadir di Masjid Hajah Sitimang hari ini. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Siti Khadijah. Waalaikumsalam. Ngapa nolobek kamu ibu? Dede. Bikin malu-malu ki di televisi. Nah lihat semua ki orang yang bilang, oh Siti Khadijah lobek nah. Assalamualaikum ibu. Nah itu Oke. dong. Nah ini yang berikutnya nih Pak Ustadz. Kita Ya. sapa juga nih. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Biring Romang. Berikutnya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Ikhlas Blok F.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih bahas mengenai zakat. Tadi Ustadz sudah memberikan petua dan nasihat dan menjelaskan bahwa fungsinya pertama membersihkan harta kita dan juga menyucikan jiwa kita. Itu zakat mal. Nah, untuk proses mengeluarkannya, zakat fitrah dan zakat mal sama atau berbeda? Beda ya. Kalau zakat fitrah pasti Ramadan. Ya. Kalau zakat harta bisa jadi bulan lain. Tergantung awal kepemilikan harta itu. Karena hitungannya kan 1 tahun. Jadi kalau saya punya harta, saya miliki bulan 6, maka setiap bulan 6 saya harus keluarkan. Karena ukurannya 1 tahun. Ya. Apakah setiap tahun? Tidak, tergantung cukup tidak ukurannya. Makanya syaratnya tadi haul dan nisabnya. Ya, haul dan nisabnya. Apakah semua harta? Hanya harta yang dimiliki secara pasti. Maksudnya Pak Ustadz? Kalau pinjaman, itu kan harta kita. iya, saya punya mas tapi mas penjam. Gak itu. Enggak. Itu penguasaan mutlak sama kita punya. Kalau misalnya kita punya rumah tapi masih kredit, punya mobil tapi masih kredit. Ya tapi kan namanya tetap punya miliknya nanti. Iya, nanti setelah lunas baru bayarnya. Dia potong dulu. Oh iya. Belum selesai nih urusan. Nah, suka motong-motong. Siap. ya itu ya. Apa? Ku bilang memang ku lupa lagi tadi. ya. Jadi 1 tahun. Nah 1 tahun. Oke, nah pemilikannya. bisa jadi itu yang tadi kepemilikan mutlak. Yang kedua, ada harta tapi betul kita punya, tapi harta haram. Harta haram? Ya, hasil korupsi. Astagfirullah. Nah, itu kan untuk menyucikan. Iya, dia keluarkan. Tapi dia tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Allah suci dan hanya mau menerima yang suci. Misalnya supaya bersih hartaku ini nyata-nyata hasil prostitusi. Astagfirullah. Rumah bordir. Judi, korupsi, itu kan semua cara haram. Betul dia punya itu, tapi tidak bisa dibersihkan. Harta yang bisa dibersihkan dengan zakat adalah harta yang halal. Sekarang bagaimana prosesnya? Mana-mana harta. 1, misalnya ibu punya rumah. Nah, tuh. Ya, itu sudah hak milik, tapi masih proses cicil. Ya. Harga rumah itu cuma 65 juta. Emasnya 85 juta ukurannya. Apakah wajib dikeluarkan? Tidak. Kenapa? Tidak cukup ukurannya. Ya, ada enggak rumah itu harga 65 juta? Enggak sih Pak Ustadz. Hah? Ada. Ada tahu wah. Triples. Ya, nah, apa? Rumah semua diwajibkan. Kalau dia sudah menjadi hak milik. Dan di harta di atas 85 juta. 85 gram emas. Apakah tiap tahun? Tidak. Kalau dia hanya ditinggali. Maka dia sekali seumur rumah itu dikeluarkan. Kalau cuma ditinggali. Ya. Berapa mi murta ibu? Berapa mi? 60 tahun maki jadi Islam baru kita tahu sekarang. La haula wala quwata illa billah. Oh, masuk lagi ibu ini. Kelas memang kok ibu ini. Hancur kok ibu. Bayangkan. Nah itu sekali aja dikeluarkan seumur rumah itu. Lain halnya kalau ibu jadi rumah itu disewakan. Yang menghasilkan setiap tahun maka tiap tahun dikeluarkan. Begini saja mudahnya, supaya gampang dipahami. Seluruh harta yang tidak berproduksi hanya dipakai sekali saja seumur harta itu. Tapi harta yang berproduksi menghasilkan setiap tahun dikeluarkan. Mobil, kalau cuma dipakai sekali-sekali. Tapi kalau jadi mobil rental, setiap tahun. Setiap tahun. Ya, setelah dikeluarkan biaya beli ban, ya, bensin, semua sudah dikeluarkan operasionalnya, servis,
Masih ada lebihnya penghasilan selama setahun lebih dari 85 juta, maka itu wajib dikeluarkan 2,5%. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau emas? Nah iya. Emas. Emas yang kita punya nih. Emas. Kalau amal palsu, Ya. Masa di ada emas palsu. Istilahnya orang di kampungku emas semprotan. Iya, itu kita hitung nggak tuh Pak Ustadz? Enggak, dia enggak. Tapi kalau meskipun dia perhiasan bukan emas, tapi harganya kalau dikumpul semua lebih 85 juta harganya, wajib keluarkan. Perak. Ya toh perak. Ini harga beli ya Pak Ustadz ya? Ya, pokoknya nilai harta itu Nilainya. kalau sudah 85 juta ke atas nilainya saat dan itu. lebih 1 tahun wajib dikeluarkan. Tapi kalau diakal-akali seperti pajak, tuh katanya enggak Emang tahu kan ini ada, benar Pak atau Ustadz? tidak. Dia bilang berapa pajakmu dasaan? Ini datang BD enggak tahu kah betul itu BD katanya. Datang petugas pajak. Wah, ini dasat pajakmu ini. Wah, ini 10 juta. Tapi bisa diatur. Kau bayar saja 5 juta, tapi kasih ke 1 juta. Ada begitu? Ada katanya. Itu yang ditangkap dulu yang pajak-pajak itu. Oh iya, kayak Gaus gitu. Gaus? Gayus. Ya, itu kan begitu persiannya. Kayak gitu kurang Itu lebih. yang ketahuan. Dan ini pegawai pajak yang mainkan pajaknya rakyat. Astagfirullah. Sesa kau nanti kalau mati kau cilaka di balender kau. Iya, bayangkan kasihan kita sebagai pegawai negeri. Sudah sedikit gaji tak, honor tak kadangkala, sudah sedikit 150.000, 3 bulan baru dibayar, dipotong pajak lagi, itu mina curi. Sabar. Cari kau nanti kalau Sabar. sudah sedikit kau potong lagi, baru kau curi. Ya kalau jadi jembatan enggak apa-apa. Ya kalau jadi listrik enggak apa-apa. Tapi ini dia pakai beli mobil mewah. Dia pakai mobil, beli tas istri yang berpuluhan juta. Baru itu dari rakyat kecil kau pakai. Bagaimana Allah enggak murka sama kamu? Maka hartamu banyak, uangmu banyak, tapi anakmu narkoba, istrimu selingkuh ditiduri sama orang lain. Itu kalau uang haram yang mengalir dalam darah dagingnya. Jadi saya kalau lihat yang begitu, mau diapa? Mau ditempeleng? Kenaki undang-undang? Mau dimaki-maki di medsos? Ada kenaki juga undang-undang? Ada ITE. Kita sih bilang, kutunggu kalau nanti di akhirat. Itu mami, toh? Ya ibu, toh? Nah, kalau zakat bisa pajak bisa kau akali. Tapi zakat Allah Maha tahu. Ya, jadi keluarkan zakat. Ibu-ibu yang punya rumah, punya mobil, punya perhiasan, punya kebun, hitung semuanya, kumpul semuanya. Kalau dia setelah dikumpul total lebih 85 juta, keluarkan 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, maka tunggu akibatnya. Apa akibatnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasaat, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjutkan kembali untuk Gaspol, menambah ilmu agama dan mengejar berkah dan pahala di bulan suci Ramadan. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sebentar lagi kita akan berikan kesempatan buat ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Tapi tadi masih ada tuh satu pertanyaan yang menggantung Pak Ustadz. Kalau kita sanggup dan harus mengeluarkan zakat tapi kita tidak mengeluarkan, apa akibatnya Pak Ustadz? Ya, bahasa Quran itu kan zakat harta itu, zakat fitrah, zakat harta itu kan menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Oke, saya kasih ilustrasi sederhana. Ya. Ibu-ibu yang ada di masjid ini dan pemirsa yang ada di rumah, nih air. Betul. Halal, Betul. jernih, bersih, boleh diminum. Ya toh Bu?
Betul. Boleh diminum ya? Nah, inilah harta yang kita peroleh secara halal. Kita jadi pegawai negeri, kita jadi buruh, ya, kita jadi pedagang, dagangnya secara halal. Intinya harta itu betul-betul kita peroleh secara hak dan halal. Nah, inilah dia. Nah, karena ini harta harus dikeluarkan 2,5%, maka ibaratnya ini yang halal. Saya mencontohkan, ibu masukkan jari-jari tangan ke kloset. Tahu kloset? Tahu? Tempat Jamban. Ambil 1 tetes. Kasih masuk di sini. Hah? 1 tetes. Ibu masih mau minum ini? Enggak. Masih mau minum ini? Itu yang 1 tetes itu anggaplah 2,5%. Akhirnya dia kotori semua airmu dan menjadi kotor, menjadi najis. Harta halal, iya kau punya halal. Tapi tidak kau keluarkan yang bukan hakmu 2,5%, maka akan mengotori semua hartamu. Karena harta sudah kotor menjadi haram. Haram bukan haram mengkonsumsinya, bukan haram cara memperolehnya, tapi haram secara zatnya karena kau tidak keluarkan haknya orang. Nah, ini kalau sudah diminum, minum. Memang enak diminum. Anggaplah tidak ada itu tadi diminum. Maka jangan heran rumahnya mewah, tidak bisa tenang orang di dalamnya. Hartanya banyak, tapi anaknya kepala batu. Dikasih tahu ini, dia ke kanan. Ditahu ke kiri, dia ke kanan. Pokoknya ndak mau nurut. Itu salah satu sebab harta yang dia konsumsi anakmu adalah barang haram, sehingga darah dagingnya darah-darah haram dan otaknya selalu berpikir yang haram-haram. Kalau ada orang di rumah, istrinya pembangkang, suaminya kepala batu, otaknya selalu maksiat, istrinya selalu melawan, pasti karena kau jarang mengeluarkan dan tidak pernah mengeluarkan zakat. Nah, itu akibatnya dikeluarkan. Ini ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua. Ibu-ibu, ini jilbabnya semua bagus. Bagus bajunya. Beli kain. Ibu nyata-nyata ibu punya kain 3 meter. Beli halal ibu punya itu. Sudah beli 3 meter. Begitu bikin baju, kau pakai semua itu 3 meter? Hah? Ada yang dibuang? Ada. Ada. Itu yang dibuang di gunting kecil, itulah zakat. Kalau ibu tidak pakai, kalau ibu kainku mau kau pakai semua. Pakai mako apa modelnya? Pakai mako apa modelnya kalau tidak ada gunting? Musjai saja segi 4. Lewat kau udah gila ini ibu ini. Iya toh? Ibu punya pakaian baik karena ada yang dibuang. Itulah zakat. Membersihkan harta kita. Paham? Paham, insya You Allah. understand? Wih, yes. Yes. Dahsyat sekali, terima kasih Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi ke zakat fitrah dan terutama bagaimana menentukan siapa penerimanya. Tapi sekarang ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan? Sebelah kiri dulu ya, silakan boleh Ibu maju. Ya, siapa nama ibu? Sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya tahu ini. Loh, kok tahu? Pasti dari Majelis Taklim Siti Khadijah. Sini ki bu. Ya. Siapa nama ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmania dari MT seperti Pak Ustadz tadi bilang. Siti Khadijah. Mudah-mudahan peserta Majelis Taklimnya punya sifat seperti Siti Khadijah. Amin. Ya Rabbal. Kita tahu sifatnya Siti Khadijah ibu tidak pernah buruk sangka sama suami. Amin ya Rabbal. Amin. Tidak pernah periksa HP-nya suami. Hai, wah kok ada yang protes makanya? Kenapa tidak pernah? Karena Rasulullah tidak pakai HP. Ya silakan tanya Bu. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz sesuai tema hari ini adalah keutamaan zakat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika seumpama kita masih punya utang atau cicilan
yang harus diutamakan bayar zakat atau bayar utang. Oke? Ya. Terima kasih Pak Utas. Oke. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Pak Ustadz. Oke. Pak Ustadz. Makasih. Ini. Aduh, dari tadi dia berharap. Ibu Sarip nih. Gini aja habis tanya nih. Karena ibu sudah bertanya, maka saya memberikan hadiah dari sarung tenun Gajah Duduk. Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Ya, ini Pak ada bahasa Ustadz. Arabnya. Ya, Pak bahasa Arab. Ustadz, Ini bahasa nanti Arab. dia ya. marah, Ini Pak ciri Ustadz. yang membedakan dengan sarung-sarung yang lain bu. Ini Iya. ada tulisan Arabnya toh. Nah, ya Bu. Oke. Iya. Silakan Ibu. Ragu-ragu ibunya. Mic-nya Bu. Ya. Boleh saya ambil. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Boleh kita berikan iringan tepuk tangan ibu-ibu. Gimana Pak Ustadz? Punya hutang atau zakat? Zakat itu Ibu, tadi saya sudah jelaskan toh, ada hartaku Ustadz, tapi tidak cukup 85 juta. Ada hartaku, tadi 180 juta. Tiba-tiba di bulan ke-11 tidak cukup 80, tinggal 70 juta. Kan tadi kita sudah tahu tidak harus dikeluarkan toh. Itu yang nyata-nyata kita punya milik. Apalagi kalau ada utang. Maka utang dulu yang dibayar, baru bayar zakat. Makanya jangan berutang. Iya. Kenapa orang berutang? Dengar baik-baik. Orang berutang bukan karena tidak ada rezeki dari Allah. Tidak mungkin Allah menganiaya hambanya dengan tidak memberinya rezeki. Padahal Allah sudah sampaikan, semua orang belum lahir saja sudah aku tanggung, sudah aku jamin rezekinya itu orang. Lalu kenapa orang berutang? Karena gaya dan selera hidupnya melebihi rezeki yang Allah kasih. Contoh, rezekinya Allah kasih cuma 3 juta 1 bulan. Motongi gaya hidup 5 juta. Ngutang kok pasti 2 juta. Iya toh? Coba bedek kalau gaya hidupmu cuma 2 juta. Nggak bakal berutang. Maksudnya apa Ustadz? Nah, kalau kita penghasilan suami seadanya, jantung mah kok pakai HP mahal. Karena pasti nyicil kok lagi itu. Iya toh? Baru kau sadar semua. Daripada mewah tapi berpikir terus, cicilan gak cicilan. Ada mi lagi, ada mi lagi. Iya toh? Ketawa ke korna rasakan semua begitu. Ya, jadi kesimpulannya Bu, bayar dulu utang, baru kita bayarkan zakat. Ternyata utang sampai mati, utang itu akan melilitmu nanti dikubur. Maka orang kalau mau orang meninggal itu kan pidato dulu sebelum dikubur toh. Betul. Bapak Ibu mungkin ada utang-utangnya Al-Rah. Kami mohon keluarganya ini sampaikan ke kami agar kami bayar. Kenapa? Karena selama utangnya tidak dibayar, selama itu diikat itu jenazah orang meninggal di kuburnya. Maka jangan berutang Ibu. Jangan berutang. Jangan berutang ya Pak Ustadz ya. Bisa enggak hidup tidak ada utang? Bisa. Bisa. Enggak mungkin mati kelaparan. Yang mau buat orang berutang itu kan selera hidup. Ada lemarinya 1, mau 2. Iya toh? Mau seng kursi, mau lebaran. Nah bilang, Pak ganti kursi. Pak ganti gorden deh. Pak ganti tempat tidur. Nah bilang suaminya, iya sekalian ku ganti kok. Dahsyat sekali. Baik. Kita akan jeda sejenak, namun setelah ini kita akan lanjutkan untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjutkan kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Seperti janji kami tadi, kita akan berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini, sahabat Dasat yang ada di sini untuk bertanya. Boleh tadi pertanyaan pertama. Oh, berikutnya silakan Ibu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Boleh naik Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiah dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Biring Romang. Ukip. Tapi Ustaz, ada pun pertanyaan saya. Ada pun pertanyaan saya. Bagaimana hukum tidak menunaikan zakat sekian tahun karena belum tahu kewajiban? Contohnya kan orang tua saya punya lahan Ustadz yang ditanami jagung. Tapi karena sekian tahun tidak ditahu, tapi setelah ditahu maka dikeluarkan. Apakah yang sebelumnya itu juga harus diqada Ustadz? Oke. Iya. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih banyak, Ya Ustaz. silakan. Ustaz. Oh, nah. Wah, Aduh. ibu-ibunya udah pintar. Nah, Ibu dapat hadiah gajah duduk. Bu, kita tahu kenapa disebut. Bertanya dulu, kenapa disebut gajah duduk? Kenapa Ibu? Duduk Ustaz, dari dulu, dari masih kecil sampai besar. Sudah tua ini masih duduk terus. Oh, maka karena kalau dia berdiri namanya gajah berdiri. Terima kasih Ibu. Kalau tadi itu namanya Asia Asia Kembang. Kembang. Ini namanya 4 motif. Ya, jadi beberapa corak 4 motif. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, sarung semoga tenun. berkah dipakai sholat anaknya ya. Wah, Bu, itu nyaman makasih. sekali Bu. Adem. Ya. Motifnya juga bagus-bagus. Ini banyak terjadi. Ya. Ingat dalam Islam itu ada beberapa orang yang tidak kena hukum, tidak kena dosa ketika dia melanggar. Ya, satu belum balik. Ada anak-anak tidak sholat, tapi umurnya belum balik, tidak dosa dia. Kalau dia sholat, dia dapat pahala untuk orang tuanya. Ya, ada orang tidak sholat, tidak dosa. Kenapa? Dia gila. Nah, jadi kalau kenapa kau tidak sholat? Saya gila Ustaz. Saya boleh. Yang penting yakin kau gila. aku. Ya, ada lagi orang tidak sholat, tidak tahu. Ya, saya tidak tahu kalau wajib. Ya, tapi tidak mungkin tidak tahu toh. Nah itu dalam kategori ini Ustadz 10 tahun yang lalu sejak kita miliki itu sudah 10 tahun kita tidak tahu kalau itu wajib zakat. Nah sekarang kita sudah tahu, maka ibu zakatkan selama berapa itu? Ya, Yang lewat ya Pak Ustadz. Lah ini Bu, kalau sudah dihitung toh, sudah dihitung. Itu kebun 10 tahun kepemilikan tapi dia tidak berproduksi. Ya, enggak. Artinya ada pun penghasilannya tidak lebih 80 juta tiap tahun. Maka baru ibu tahu sekarang, maka keluarkan zakatnya sekali. Yang baru sekarang ini karena ibu baru tahu. Kalaupun itu harta berproduksi, tiap tahun penghasilannya lebih 85 juta, maka dihitunglah itu. Berapa selama kali 10. Kali 10. Wih, percaya tidak ada harta yang fisabilillah, harta yang dikeluarkan karena Allah tidak mungkin Allah tidak ganti. Pasti Allah ganti. Kecuali ibu ragu-ragu. Betul enggak? Enggak itu. Karena sakwa sangka kepada Allah. Ana indasani abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Tidak ada orang yang rajin keluarkan zakatnya bangkrut. Tidak ada orang yang rajin sedekah bangkrut. Yang bangkrut justru karena dia tidak bayar zakat sehingga Allah paksa keluar zakatnya. Kalau dia tidak mau keluarkan zakatnya, haknya orang diambil, maka Allah paksa keluar. Bagaimana cara Allah paksa keluar? Tiba-tiba anaknya tabrak polisi. Becak saja ditabrak susah lagi. Ini polisi kok tabrak? Cari masalah. Akhirnya transaksi habis sampai puluhan juta. Baru selesai tabrak polisi, dia tabrak lagi tukang becak. Keluar lagi uangnya. Sudah itu anaknya lagi. Sudah tadi anaknya, istrinya lagi yang belajar naik mobil, dia tabrak lagi orang. Itu cara Allah mengambil secara paksa. Akhirnya keluar hartanya, tapi sia-sia karena tidak pada yang sebenarnya. Ya, jadi kalau dia tidak menghasilkan, maka sekali saja. Ya. Apakah berdosa itu ya 10 tahun dia tidak bayar zakatnya? Tidak, karena ibu tidak tahu. Kecuali pura-pura tahu. Ya, ya Bu ya. Pura-pura gak tahu. Jelas ya, Bu? You understand?
Wish. Yes. Wih, Ah. Pak Ustadz boleh Oke. dicicil nggak sih Pak Ustadz kalau zakat kayak misalnya kan 10 tahun tuh, misalnya terasa wah lumayan besar ya kita cicil gitu. Masalahnya kalau Mas Bayu cicil, Heeh. ajal kita gimana? Oh kita nggak tahu ya. Gak tahu ajal. Betul juga. Kalau mampu langsung selesaikan, selesaikan. Sama utang. Ngapain dicicil kalau mau? Bisa diselesaikan sekali aja. Cuma kan biasa setan bisik kita. Jamako, aja. bisi mako, cicil saja. Itu setan itu. Ya. Siap. Dan Allah pasti memberikan kemampuan. Insya Dengan yakinkan, pemirsa yakinkan bahwa tidak ada hukum agama yang memberatkan. Tidak ada. Itulah sebabnya kalau perintah itu disesuai kemampuan. Haji wajib, tapi mampu pak kok. Ya toh? Sholat, tidak bisa kau kena air, harus kau wudhu, tapi tidak bisa kena air, tayamum. Iya toh bu? Puasa, sakit, tidak bisa sama sekali, boleh, pidyah. Ya, kalau perintah sesuai kemampuan. Larangan berlaku mutlak, tidak boleh ditawar. Haram berzina, tidak boleh. Tidak bisa sih kalau tidak selingkuh 1 bulan Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Ya, jelas Bisa ya. kalau larangan ya Pak Ustadz. Nah, sekarang Mas Bayu, ada orang mau bayar zakat. Kepada siapa? Kepada siapa? Ada 8 menurut Quran. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang berutang, ibnu sabil, fi sabilillah. 8 golongan. Nah sekarang ada zakat saya mau keluarkan. Ada sepupuku miskin. Ada juga orang lain sama-sama miskin. Kepada siapa saya kasih? Lebih utama kepada sepupu. Sama-sama sepupu. Satu di kampung, satu tetangga. Tetangga. Kenapa? Karena tetangga paling dekat. Ya toh ibu? Kalau ibu hilang motor, siapa kita cari dulu? Tetangga. Ya, tetangga dulu toh? Tanya Iya toh ibu? tetangga. Iya. Kalau hilang lagi bukan pekerjaan, tadi motor. Hilang lagi sepeda, siapa kita dulu tarik? Tetangga. Kalau hilang suami tak? masa tetangga kita cari? Ya suami lah. Jelas ya? Nah itu ya. Orang terdekat Kenapa ya, Pak? diutamakan kepada keluarga? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai orang bilang, deh kayak namamu itu saudaranya dia di Makassar, baru saudaranya di sini miskin. Nah, itu menjadi beban, jadi fitnah dunia. Ya, yang kedua jangan sampai saudara atau keluarga kita jadi beban orang lain. Maka ibu-ibu dan pemirsa, zakat ini harus dikeluarkan karena hukumnya wajib. Batas kewajibannya sesuai kemampuan. Dan kalau zakat harta, nisabnya 85 gram emas. Waktunya harus penguasaan harta itu selama setahun. Zakat fitrah mutlak hukumnya. Zakat jiwa namanya. Semua yang berjiwa bernyawa wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Termasuk anak yang baru lahir. Dia lahir setelah Ramadan ini. Maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan itu tidak terlalu membebani. Kalau saya yang tidak mampu tapi saya menerima zakat. Maka yang saya terima itu saya keluarkan zakatnya untuk diri saya. Maka pemirsa, ibu-ibu yang ada di tempat ini, keluarkan zakat fitrahnya, jangan malam lebaran. Sebaiknya 3-4 hari sebelum lebaran, supaya si penerima zakat itu, dia bisa belikan baju, dia bisa belikan kebutuhan, ataupun dia bisa setidaknya bayarkan zakatnya untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Dahsyat sekali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Petua Ustadz Dasat Latif
Mudah-mudahan semakin memotivasi dan juga memperkaya pemahaman kita mengenai zakat ini. Satu hal yang pasti, zakat mal, zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk menyucikan harta dan juga membersihkan jiwa kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersih jiwanya, lahir batinnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Dasat. Terima kasih, atas Mas Bayu. petua-petuanya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan juga sahabat Dasat yang menyaksikan acara hari ini. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif beserta seluruh kru Metro TV yang bertugas dari Masjid Hajah Sitimang Makassar, kami pamit. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh